welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. And how are you guys? I hope you stay healthy and happy at your home. Don't forget to click subscribe, like, and comment. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pengukuran. Untuk lebih jelasnya, check it out. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang pengukuran. Hari ini kita akan lebih detail lagi tentang pengukuran. Sebelumnya akan kakak jelaskan tentang peta konsep dari materi pengukuran. Nah, di sini point of view-nya adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini berkaitan dengan besaran fisika. Besaran fisika itu terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian besaran fisika ini juga memiliki satuan dan dimensi. Kemudian pengukuran menghasilkan angka penting. Nah, angka penting ini memiliki aturan angka penting. Kemudian ada ketidakpastian dan ada aturan pembulatan. Kemudian hasil dari pengukuran itu dipengaruhi oleh ketelitian, kesalahan pengukuran, dan juga ketepatan. Kemudian dalam pengukuran kita membutuhkan alat ukur. Nah, alat ukur ini kita bisa menggunakan yang satuan baku dan juga satuan tidak baku. Nah, kemarin kalian sudah melakukan kegiatan pengukuran ya. Nah, kemudian pada pokok bahasan kita akan membahas tentang besaran fisika, pengukuran, dan hasil pengukuran. Oke, masuk ke besaran fisika. Apa sih itu besaran fisika? Besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Besaran menyatakan sifat dari benda. Sifat ini dinyatakan dalam angka melalui hasil pengukuran. Nah, contohnya adalah panjang suatu benda. Nah, jadi ketika kita mau membandingkan antara benda satu dan benda kedua, panjangnya itu besar yang mana, itu kan kita bisa melihatnya dari angka, ya enggak? Kemudian massa juga, mana yang lebih berat antara benda A dan benda B, itu kan bisa kita lihat dari angka yang dinyatakan, seperti itu. Nah, secara konsep besaran fisika itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Kemudian sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari turunan besaran pokok. Kemudian secara matematis itu juga dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu hanya memiliki nilai. Nah, mungkin ini lebih kalian kenal ya, karena di SMP sudah pernah belajar. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ini mungkin belum kalian pelajari. Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Kemudian untuk besaran pokok itu apa? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Nah, ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ketujuh besaran ini ada itu berdasarkan hasil keputusan konferensi internasional ya. Kemudian untuk satuan internasionalnya juga diputuskan saat konferensi. Nah, untuk panjang itu satuannya meter, untuk massa satuannya itu kilogram, untuk waktu itu sekon, arus listrik ampere, suhu itu Kelvin, jumlah zat itu mol, intensitas cahaya itu kandela. Nah, untuk menyatakan seberapa sih 1 meter itu atau seberapa sih 1 kilogram itu juga berdasarkan hasil keputusan dari konferensi. Nah, untuk lebih jelasnya seberapa besar sih 1 meter itu, seberapa panjang gitu, atau seberat apa sih 1 kilogram itu, kemudian gimana sih cara mendapatkannya. Nah, itu juga bisa kalian cari di internet atau di buku-buku. Itu biasanya sudah ada, nanti silahkan kalian explore sendiri. Kemudian untuk dimensi. Nah, apa sih dimensi? Dimensi itu menyatakan esensi dari suatu besaran fisika.
yang tidak tergantung dari satuan yang digunakan. Contoh nih, kalau panjang kita kan tidak hanya menggunakan meter, tapi bisa juga feet atau inci. Nah, tapi hakikatnya ketinggian suatu benda kan bisa dinyatakan dengan meter, inci, atau kaki ya. Nah, hakikatnya ketinggian itu adalah panjang kayak gitu. Jadi dia adalah besaran panjang tapi dinyatakan dengan satuan yang berbeda-beda. Nah, itulah dimensi. Jadi mau kita contohnya pada massa, walaupun kita pakai gram atau ons, itu hakikatnya itu adalah besaran massa kayak gitu. Nah, jadi untuk dimensi biasanya kita menuliskannya dengan huruf kapital. Untuk panjang itu L besar, massa itu M besar, waktu itu T besar, arus listrik itu I besar, kemudian suhu itu theta, jumlah zat itu N besar, intensitas cahaya itu J besar. Nah, untuk alat ukurnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Nah, besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Nah, contohnya adalah luas. Luas itu turunan dari besaran panjang. Kenapa? Karena dia terdiri dari hasil kali panjang dan lebar. Nah, panjang itu kan besaran panjang ya. Lebar itu juga besaran panjang. Nah, sehingga luas ini sebenarnya turunan dari besaran panjang gitu. Nah, kemudian kita masuk ke angka penting. Apa sih angka penting? Angka penting itu adalah angka-angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, kemudian ada deretan-deretan angka hasil pengukuran, nah itulah yang disebut dengan angka penting. Nah, ada aturan angka penting nih. Di sini yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Jadi angka 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Kecuali 0. 0 itu biasanya tidak disebut dengan angka penting. Nah, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan angka 0 ini sebagai angka penting. Ya, itu di aturan kedua dan ketiga. Jadi, untuk angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Contohnya nih, 306 atau 306. Ini terdiri dari 3 angka penting. Karena 0 di sini ada di antara angka 3 dan 6. Sehingga 0 ini disebut sebagai angka penting. Kemudian 3,108. Nah, 0 di sini karena berada di antara angka 1 dan 8, maka dia termasuk angka penting. Seperti itu. Kemudian untuk aturan yang ketiga adalah semua angka 0 pada angka desimal lebih dari 0 dan terletak di akhir angka merupakan angka penting. Contohnya 1,740. Nah, 0 di belakang 4 ini termasuk angka penting. Kemudian 3,45000. Nah, 20 di sini itu juga termasuk angka penting. Kenapa? Nanti ini akan ada hubungannya dengan ketidakpastian dari alat ukur. Nah, nanti akan dibahas di next video. Kemudian untuk aturan keempat adalah semua angka 0 pada angka desimal kurang dari 0 dan terletak di kanan dan kiri koma desimal bukan merupakan angka penting. Nah, contohnya di sini. Jadi 0,630 di sini karena 0 di sebelah kiri 6 ini dia tidak termasuk angka penting, sedangkan 0 yang di sebelah kanan angka 30 ini termasuk angka penting. Nah, jadi pokoknya 0 di sebelah kiri angka desimal itu bukanlah angka penting. 0 itu dianggap angka penting ketika di belakangnya ada angka. Seperti itu ya. Dan ada desimal. Kalau misalkan 2000 berarti 3 nolnya yang di belakang 2 itu bukan angka penting. Jadi
angka 0 yang ada di belakang angka itu penting ketika dia desimal ya. Nah, contoh-contohnya sudah dipaparkan di PPT ini. Oke, lanjut untuk aturan pembulatan. Nah, aturan pembulatan untuk aturan pertama, jadi jika hasil perhitungan angka terakhir dari hasil perhitungan itu nilainya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya ini 4,238. 8 ini nilainya itu lebih dari 5, sehingga 3 ini dibulatkan ke atas jadi 4. Nah, maka ketika dibulatkan menjadi 4,24. Sedangkan jika angka terakhir hasil perhitungan kurang dari 5, maka angka dibulatkan ke bawah. Contohnya 5,213. 3 di sini yang di bagian akhir itu kan nilainya kurang dari 5. Maka untuk 1 di sini kita bulatkannya ke bawah. Berarti jadi 5,21. Kemudian untuk yang terakhir, nah tadi kan di atas 5 atau di bawah 5. Sekarang untuk yang aturan ketiga itu ketika hasil perhitungan atau angka terakhir di hasil perhitungannya itu tepat sama dengan 5. Nah, nanti tergantung angka di depannya. Kalau angka di depannya itu ganjil, maka maka nanti dibulatkan ke atas. Kalau misalkan di depan angka 5 itu adalah bilangan genap atau angka genap, maka dibulatkannya ke bawah. Contohnya nih 3,435. Nah, di depan 5 itu ada angka 3. 3 adalah angka ganjil, maka kita bulatkannya ke atas. Jadi 3 ini kita bulatkannya bukan ke 3 tapi ke 4 gitu. Jadi dibulatkannya menjadi 3,44. Sedangkan 3,125 di depan 5 itu ada angka 2. Angka 2 itu adalah angka genap. Maka 2 di sini kita bulatkannya ke bawah menjadi 2. Maka 3,12. Nah, kemudian untuk ketika operasi penjumlahan angka penting. Nah, nanti kan ada 2 ya, penjumlahan pengurangan dan perkalian dan pembagian. Nah, ini untuk aturan ketika penjumlahan maupun pengurangan. Nah, di sini jika penjumlahan dan pengurangan angka penting, maka hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Nah, contohnya di sini 13,4 ditambah 15,21. Maka hasilnya 28,61. Nah, bagaimana penulisannya? Nah, di sini 4 di belakang 13,4 ini kan adalah angka taksiran. Kemudian di 15,21, 1 di sini juga 1 angka taksiran. Kalau kita gunakan 28,61 berarti akan ada 2 angka taksiran, ya enggak? Nah, padahal di sini kita hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Maka kita ambil yang desimalnya paling kecil, yaitu yang ini ya, yang 4. Berarti hanya boleh ada 1 angka di belakang koma, maka kita bulatkan menjadi 28,6 seperti itu. Kemudian untuk perkalian dan pembagian, jadi pada perkalian dan pembagian angka penting kita lihat dari jumlah angka penting. Nah, contoh perkalian dari hasil pengukuran 3,21 cm dan 2,5 cm. Nah, 3,21 cm terdiri dari 3 angka penting. Kemudian 2,5 cm itu terdiri dari 2 angka penting. Maka yang paling kecil itu adalah 2 angka penting. Maka nanti hasilnya harus kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Seperti itu. Nah, kalau 3,21 kita kali 2,5 itu kan menjadi 8,025 ya. Karena yang paling sedikit itu adalah 2 angka penting, maka kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Maka di sini hasilnya kita tuliskan 8,0 cm. Seperti itu ya. Oke. Nah, demikian
terkait penjelasan tentang besaran dan juga angka penting. Untuk penjelasan terkait bagaimana cara mengukur dan juga alat ukur dan serba-serbi tentang hasil pengukuran, kita lanjutkan di next video. Thank you for your attention. Don't forget to like, subscribe, and